Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bertemu kembali bersama saya Rahmat yang seperti biasa selalu dibantu oleh Bu Mariati dalam setiap kali pembelajaran. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita bertemu lagi, kita bersama lagi. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah kalau baik. Nah, anak-anak, saya dan Umar di sini juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat semuanya, tidak ada kekurangan suatu apa, sehingga kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bertemu kembali, bisa bersama-sama belajar lagi, beribadah lagi kepada Tuhan, yakni dengan menjalankan perintah Tuhan, yakni menuntut ilmu. Nah, anak-anak semuanya, di samping kita bersyukur kepada Tuhan dengan belajar semaksimal mungkin, maka kita juga harus beribadah dengan ibadah-ibadah yang lain sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Yang beragama Islam tentunya beribadah dengan melaksanakan sholat, karena itu yang wajib dilaksanakan dan itu tidak boleh ditinggalkan. 5 waktu dalam satu hari dan semalam. Nah, yang beragama Kristen, yang beragama Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, ya silahkan anak-anak beribadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Tapi saya yakin semua agama pasti mengajarkan kita untuk selalu menghormati orang tua kita, taat kepada orang tua kita, patuh kepada orang tua kita, ya. Maka kita harus taat dan patuh kepada mereka. Yang berikutnya anak-anak, yuk kita berdoa bersama sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ya, dengan harapan semoga belajar kita hari ini bisa mudah kita pahami dan pada akhirnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita bertemu lagi, kita belajar bersama lagi, dan hari ini kita akan belajar pada tema yang kedua, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema yang keempat, ya, menyayangi hewan. Nah, kali ini kita sudah sampai pembelajaran yang ke-6, ya, pembelajaran yang terakhir di subtema yang keempat ini. Nah, anak-anak semuanya, saya tidak lupa menyampaikan tujuan belajar kita hari ini, karena pasti ada tujuannya. Kalau kita belajar, kita melakukan apapun, ada tujuannya. Nah, kali ini kita sampaikan tujuan belajar kita hari ini. Nanti setelah anak mengikuti pembelajaran, diharapkan dapat 1. Membandingkan tugas individu berdasarkan perannya dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat, sebagai pelajar, sebagai karyawan, sebagai ilmuwan, sebagai dokter, dan lain-lain, yang merupakan wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang kedua, menceritakan pengalaman melaksanakan tugas sesuai peran dalam sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama individu berdasarkan perannya dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat, ya, sebagai pelajar, sebagai karyawan, ilmuwan, dokter, dan lain-lain, ya. Sebagai apa? Wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang berikutnya, menentukan pecahan sederhana seperti setengah, sepertiga, dan seperempat sesuai dengan gambar, ya, nanti. Nah, anak-anak semuanya, untuk mencapai tujuan belajar kita pada kesempatan hari ini, maka kita harus memperhatikan dengan baik, dengan seksama, dengan semangat, karena dengan semangat pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita mulai belajar kita pada kesempatan kali ini. Anak-anak, kemarin anak-anak sudah merencanakan untuk bermain peran di rumah yang memerankan
kancil dan buaya. Nah, tentunya sekarang anak-anak sudah memainkan perannya toh. Nah, bagaimana perasaanmu? Menyenangkan tidak? Menyenangkan pasti. Nah, rada menyenangkan. Terus dari cerita itu bagian mana yang paling kamu sukai? Ada nggak bagian yang tidak kamu sukai? Nah, seperti itu anak-anak semuanya. Nah, silahkan kalau sudah. Kalau cerita itu misalkan kamu buat menjadi gambar bercerita, bisa enggak? Bisa, iya. Silakan anak-anak dibuat cerita bergambar atau gambar bercerita, sama saja ya Bu Maria. Nah, itu. Nah, silakan dibuat gambar bercerita. Nah, anak-anak, ketika kalian melakukan drama tadi kemarin bersama ayah atau bersama ibu atau bersama saudara di rumah, pasti punya peran sendiri. Ada yang berperan menjadi buaya tentunya, ada yang berperan menjadi kancil ya. Itu merupakan perbedaan peran ya. Nah, tentunya tugasnya juga akan berbeda. Nah, ini ada sahabatmu. Nah, ini kira-kira perannya sebagai apa ini? Pakaiannya anak sekolah. Oh, dia berperan sebagai pelajar. Tugasnya apa? Menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Nah, ini gambarnya Pak Rahmat yang ganteng ini. Kak Rahmat apa Bu Mariati yang cantik ini? Ini berperan sebagai seorang guru. Tentu tugasnya mengajarkan ilmu atau mengajar atau mendidik anak-anak. Nah, kemudian ini apa ini? Oh, petugas keamanan lingkungan. Tugasnya berarti menjaga keamanan lingkungan di mana tempat dia bertugas. Nah, sekarang kalau misalkan di komplekmu, di daerah lingkungan sekitarmu, ada petugas keamanan di situ sama toh, ya Bu ya? Ada petugas keamanan di sana. Pak, itu disebut Hansip ya Pak? Hansip ya. Iya. Pertahanan sipil ya, Hansip. Itu tugasnya menjaga keamanan lingkungan. Nah, Pak Polisi. Tugasnya apa? Berperan sebagai polisi, tugasnya apa? Menjaga keamanan juga ya. Ketertiban. Kalau polisi lalu lintas, ketertiban lalu lintas, ya toh. Sebagai dokter, bertugasnya apa? Kalau dokter, mengobati orang sakit, memeriksa, mengobati. Njus ya. Suntik. Periksa orang sakit. Misalkan sebagai pilot. Pilot apa tugasnya pilot? Menerbangkan pesawat terbang. Wah, enak banget itu. Pak Romar nggak bisa itu. Ada lagi Bu, wah masih banyak sebenarnya kalau disebut sopir. Wah, ini mengendarai kendaraan, menjalankan mobil, truk atau angkutan yang lain. Pak, kalau kereta api Pak, yo nggak apa-apa yang menjalankan. Masinis ya. Tugasnya menjalankan kereta api. Kalau ini Bu, naik delman istimewa duduk di muka ya apa Bu? Kusir, tugasnya mengendalikan delman. Nah, ini tugas itu akan sesuai dengan peranannya masing-masing. Kalau kita sebagai pelajar, tugasnya belajar. Kalau kita sebagai guru, tugasnya mengajar. Sebagai dokter, tugasnya memeriksa orang sakit. Kalau perawat Bu, merawat orang sakit. Iya. Kalau sekretaris, tugasnya menulis. Nah, itu tugasnya sendiri. Banyak ya Pak? Iya, banyak sekali.
perannya sebagai apa, tugasnya apa. Nah, itu pasti sendiri-sendiri. Saya punya contoh lagi, ini. Nah, ini ya, saya punya ini. Nah, peran petugas penerima tamu di sekolah. Tugasnya apa? Memberikan informasi dan memberikan pelayanan yang baik jika ada tamu datang ke sekolah. Ini perannya penerima tamu di sekolah. Nah, di sini di sekolah ini macam-macam ini Bu. Ada kepala sekolah, ada guru, ada kepala TU, ada penjaga dan sebagainya. Silakan 2, 3, 4, 5 dan 6 ini menjadi tugasmu. Mau apa saja silakan. Pak, boleh nggak murid? Boleh, murid di sini murid ya, boleh. Pak, dibantu aja Pak anak-anak. Yang pertama kepala sekolah. Perannya ini kita yang buat Bu. Oh gitu. Enggak, ini tugas untuk anak-anak. Jelaskan aja Pak bahwa di sekolah itu terdiri dari kepala sekolah, guru, ada murid, ada penjaga, ada TU, ada petugas kebersihan, ya, banyak sekali yang ada di sekolah. Bahkan Bu Kantin juga ada Bu. Ini silahkan anak-anak ditulis di sini. Ini berarti 5 saja, mulai nomor 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, tugasnya apa? Sesuai dengan di sini. Kalau kamu bilang kepala sekolah, berarti tugasnya kepala sekolah itu apa? Penjaga sekolah, tugasnya apa? Petugas kebersihan, tugasnya apa? Guru, tugasnya apa? Gitu kan? Siswa, tugasnya apa? Bu Kantin, tugasnya apa? Ya toh? Nah, seperti itu. Jelas ya anak-anak ya. Jangan lupa dituliskan tugas tema 2, subtema 4, pembelajaran yang ke-6. Ya, terus dituliskan tanggalnya bulan. Nah, anak-anak jelas tugasnya ini. Nah, sekarang Umar lanjutin dong, para capek. Oh iya. Ya, ini. Anak-anak perhatikan ya, Umar akan menjelaskan tentang penulisan pecahan. Ya, di situ ada seorang pengusaha memperkerjakan 4 petani untuk mengolah tanah perkebunannya. Seorang pengusaha mempekerjakan 4 petani untuk mengolah tanah perkebunannya. Pengusaha tersebut membagi tanah menjadi 16 bagian sama besar. Lalu membagi tugas seperti berikut. 16. Ya. Pengusaha tadi mempunyai lahan tanah ya anak, dibagi menjadi 16 bagian. Ya, itu ada 16 bagian itu. Ya, lahannya pengusaha dibagi menjadi 16. Petani A bertugas menanam tomat pada 7 bagian. Ya, yang 7 bagian ditanami tomat anak-anak. Ya, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 bagian ini ditanami tomat anak-anak. Lanjut. Petani B bertugas menanam sayur bayam. 3 bagian. 3 bagian. 1, 2, 3. Ya, yang biru ini ditanami bayam anak-anak. Ya, lagi. Petani C bertugas menanam cabai. 2 bagian. Ya, ditanami cabai 2 bagian. 1, 2 itu ditanami cabai. Selanjutnya anak-anak, petani D bertugas menanam bunga. 4 bagian. Ya, ini 4 bagian tanami bunga. 1, 2, 3, 4. Ya, tanami bunga. Sekarang anak-anak, tanah yang ditanami tomat tadi anak-anak. Tanah yang ditanami tomat tadi terdiri dari 7 bagian, ya toh? Kalau ditulis dalam pecahan anak-anak, yang ditanami tomat ada 7. 7 itu
kita tulis pada penyebut, menjadi penyebut. Ya, 7 menjadi penyebut. Lah, kalau ada penyebut berarti bawahnya ada pembilang. Pembilangnya berapa? Tadi lahannya tadi, tanahnya tadi dipetak-petak menjadi berapa bagian? 16. Berarti penyebutnya 16. Jika ditulis 7 per 16. Paham anak-anak? Ya, lanjut yang nomor 2. Yang nomor 2 dan nomor 3 dan nomor 4 tugas anak-anak ditulis di buku kotak kecil, diberi tema, subtema, pembelajaran berapa, tanggal berapa. Ini untuk tugas kalian. Paham ya anak-anak? Mudah. Tadi anak-anak yang ditanami bayam itu kita tulis sebagai apa anak-anak? Pembilang. Penyebutnya Bu? Penyebutnya jumlah tanahnya pengusaha tadi dipetak-petak menjadi berapa bagian, itu yang merupakan penyebut. Jelas? Ya, kalau jelas tugas dari Pak Romad dan Bumar nomor 2, 3, 4 ditulis di buku kotak. Nah, anak-anak semuanya tentu anak-anak sudah jelas semuanya ya. Nah, sekarang anak-anak yuk kita refleksikan bersama apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan hari ini. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaanmu saat mengevaluasi pembagian tugas, menyelesaikan soal pecahan? Kemudian kegiatan apa yang paling kamu sukai? Yang berikutnya, informasi apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Kemudian yang terakhir, bagaimana caramu untuk mendapatkan informasi itu? Arman sarankan, Pak Mat ingatkan, anak-anak harus mau membaca, karena dengan membaca kita bisa menambah pengetahuan, bisa tahu segala hal. Nah, anak-anak semuanya di samping membaca, silahkan boleh bertanya kepada siapapun. Ya, Pak, nggak ada yang dibaca. Sorry, bahan dari manapun, boleh dari internet, boleh dari koran, majalah dan sebagainya. Pak, buku kan sudah dibawa pulang semua. Iya, bisa dibaca ya Pak, dipelajari. Ya, nah, anak semuanya, saya yakin anak sudah paham semuanya, saya sudah mengerti. Jangan lupa tetap harus belajar dan belajar lagi dengan semangat. Pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, tak lupa Pak Romad dan Bumar juga minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Selanjutnya anak-anak semuanya, Pak Romad dan Bumar mengucapkan terima kasih pada anak-anak semuanya. Nah, sebagai penutup, yuk kita akhiri dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita pelajari benar-benar bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa mulai. Selesai. Sekian dari Pak Romad. Sekali lagi, apabila videonya kamu suka, silahkan di like, kemudian di share kepada teman-teman, saudara, kerabat, dan di grup-grup sosial mediamu. Kemudian yang terakhir, yang baru pertama kali bergabung atau subscribe-nya masih merah, ditekan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.